Apa? Yakin mau tahu? Yakin. Kita mau draft pick loh. Oh iya. Tuh lihat deh. Oh iya. Gak percaya. Hebat banget. Gak percaya nih orang. Keren loh. Tapi Nevin, aku gak boleh kasih saran gak? Apa? Jangan kebanyakan ngekes sama aku. Kenapa? Bahaya jadi rusak nanti. Udah Pola. mulai sih. Udah kena kan? Udah mulai. Dari mulai pola bicara, pola berpikir, jadi aneh kan? Iya, terus udah Emang. mulai terlalu percaya sama orang, Iya. disuruh mencet layar tadi. Ih, itu dia emang. Tapi kali ini kita bakal lihat Cecilian sebagai satu hero yang diamankan. Mungkin melihat tadi permainan dari Chini atau mungkin dari sebelum-sebelumnya ya. Betul. Sangat-sangat berbahaya. Dan sedangkan Karina yang menjadi salah satu kontender dan bahkan yang menumbangkan RRQ di game kedua di match pertama. Ditutup. Iya, ini bakal nggak akan diizinkan bermain, tapi seperti yang tadi udah kita bahas, ada Akai yang bakal jadi pilihan berikutnya, ditambah dengan Valentina yang masih menjadi band favorit. Apa nih, cosplay apa lagi nih? Enggak. Hilang Lo ya? tau gak? Apa? Ini kan buat kuping apa? Aku liatin aja dari tadi nih cosplay banteng. Gue pakai di hidung gue. Jangan bilang. Lagian Jangan Abed pakai bilang ya. antingnya anting tempel, orang mah anting tindik. Oke. Akai ini gue sih berharap ada yang pakai Akai jungle sebenarnya. Tapi Akai ternyata jungle. sayang sekali belum rezeki Tadi gue ya. kan udah ada, tapi bukan dari RRQ ataupun Aura. Iya aku nggak nge-cash. Nah, Valentina ini emang menjadi hero haram. Udah masih jadi hero haram. Bersama dengan Wan yang menutup permainan dari tim RRQ, tandanya berarti dia Ical Forger ya. Ini dia nggak main Wan, bisa main Brody. Dan ini dia tim Aura. Aura masih membutuhkan dan dia wajib banget dapetin 2 poin kalau dia mau bertahan. Betul. Dia mau bertahan. Jadi klasemen sekarang berarti ya kalau kita tarik ulur Bigetron, Bigetron, MBR, RRQ, yes, Aura. dan Nikma. Aura dan Nikma ya? Iya. Iya, oke benar. Nah, Xavier. atau Link. Xavier. Jadi lebih memilih ke arah Link. Untuk Ashe ya, lebih respect ke arah Ashe ya. Iya, karena ini bakal bahaya banget kalau misalnya Ashe dikasih ke arah Link, hero assassin lebih comfort lagi dia maininnya. Dan Masya-nya lepas. Masya lepas sebenarnya Masya itu nggak tahu kenapa ya, aku tidak terlalu tidak terlalu menjadi priority untuk sekarang. Masih banyak lagi yang lebih hero priority, cuma mungkin dengan adanya Masya dia nge-secure apapun yang ada di backline nanti bakal bisa di-secure sama dia. Bakal bisa diamanin setidaknya at least. Ya, karena Eve juga masih kebuka. Bisa jadi salah satu pilihan juga untuk Aura Phoenix sendiri kalau mau ngambil ke hero dengan high ground yang kuat. Dan Xavier Varsha masih. juga sebenarnya kan lagi beberapa kali digunakan juga untuk turnamen ladies. Dan ada skin barunya. Iya benar. Ini Xavier, cuma Xavier ini udah tercounter sama Masya. Secara tidak langsung. Iya. Secara tidak langsung sudah tercounter dengan adanya backline yang bisa dihajar. Tapi pintar banget kalau menurut gue pribadi ngepick Esmeralda untuk mengcounter Masya. Salah satu pilihan yang cukup baik. Iya sih. Sebenarnya Masya di bawah tuh nggak apa-apa menurut aku, tapi disayangkannya di first pick. Jadi counternya tuh bisa mereka ambil dari teman-teman Aura Phoenix. Beda cerita kalau misalnya Masya diambilnya nanti setelah ini, maksudnya second pick gitu ya. Dan kita bakal lihat untuk hero selanjutnya akan mereka ambil, bisa ke arah Goldiner juga atau mengambil ke arah Eve-nya terlebih dahulu biar nggak di-ban, nggak jadi masalah juga. Atau mungkin bakal ngambil ke arah Lilia bahkan. Lilia mungkin boleh diambil Lilia, tapi kayaknya kalau diambil Lilia sekarang agak terlalu terburu-buru. Kalau menurut aku pribadi, ambil satu itu dan satu junglernya. Satu Godland dan satu jungler. Wah, Lilia untuk Esmeralda langsung. Karena menurut aku pribadi, oke, sebenarnya Lilia itu. Tapi gameplaynya mungkin masih ada Eve yang lain, maksudnya masih banyak the whole match di luar sana. Cuma kayak PD-nya Goy ya. Iya sih. Hero nyaman ya kan, dia tadi kan dia pakai Lilia berapa kali? Dua apa? Dua, tadi kan satu. Oh iya. Tadi satu sekarang dua. Dasar. Iya maaf ya. Dan ya selanjutnya kita bakal lihat dari Aura sendiri bakal ke arah Gold Laner kah? Masih ada Popol. Jungler gak sih? Oh, Atlas ketika belum ada romer. Oh, Ben Digi. Ya udah pasti. Ben Digi. Kayak tadi dan ya benar saja langsung jadi prioritas utama. Ben Digi di kiri. Bentar, dia butuh jungler. Oh, masih berebut jungler. Ben Goldlane.
Iya. Brody bisa. Kalau mereka nggak mau lawan Clean, boleh. Clean juga bisa ditutup. Popol sih. Popol juga boleh. Apalagi dengan butuh poin kan. Iya. Jadi main lebih objektif. Karena di sebelah kiri udah ada Masya, maksudnya mereka objektif, harus dibalas dengan objektif juga. Apalagi ada Beatrix juga, maksudnya Beatrix gak bakal butuh minion wave untuk bisa nge-press ke arah turret kan. Dan ternyata Brody, like I said before. Iya, I trust you lah right now. Lah now lah. Right now I trust you. Nah, Nomor. Nomor atau di before. Nah, right now kita bakal lihat dari tim Aura. Masih harus menutup menurut Eike pribadi junglernya harusnya sekarang. Junglernya. Siapa yang tersisa? Lancelot kah? Baxia, Lancelot, Hayabusa. Oh, Hayabusa S ya Allah, kita lupa tadi padahal dia menang pakai Hayabusa. Menang pakai Hayabusa, Bos. Tapi satu match-nya pakai Lancelot kan? Iya, satunya Lancelot. Satu gamenya, itu pasti itu pakai Lancelot, si Vival pakai Lancelot. Oke. Kalau dia bermain Hayabusa, dia berarti main hero-hero fast hang mekanik ya. Lancelot masih bisa dapetin itu apalagi ya, dapetin apa namanya, Xavier bisa ke belakang. Cuma problemnya entah mengapa gue melihat kalau dia pakai Lancelot nih ya untuk membawa game ini mengimbangi farmingan dengan cepat aja. Memang bukan buat sebagai senjata utama gitu loh, tapi senjata untuk kayak oke, di early sampai midnya gue bisa mainin Lancelot. Iya. Gue bisa bawa Lancelot dan agak sedikit unik dengan adanya Dirot. Mikasa, baru gue ngomong tadi. Si Mikasa ini mainnya hero-hero yang tajam, jangan main-main hero cow gitu kan. Dibuktikan. Iya. Nah, kita pengen lihat nih, kita penasaran. Oke, dan ada Hilda yang ini bakal ngasih gangguan juga. Romer. Hellcard. Dari data statistik sementara untuk saat ini. BMKG. Oke. Ini Hellcat masih di atas Lancelot untuk right now. Ya. Dan gold lane yang dia butuhkan sekarang, aduh Brody sih bener sebenarnya. Tapi kalau ada satu gold lane lagi, cuma kalau dia pakai itu, mereka akan kekurangan damage. Chow. Lawan Beatrix. Enak. Oke. Tapi dia bakal kekurangan late game-nya. Late game insurance ya. Tapi kan late game mereka udah ada Xavier. Nggak bisa dong ngandelin Xavier dong, kurang damage. Kari is okay, no problem. Oh iya, soalnya Kari ada dua okay. hero yang bisa dibilang ini susah banget tembusin kalau nggak pakai true damage ya. Kari, kalau aku pribadi Kari itu bisa pertama selain damage yang besar, dia itu mempunyai hero yang kayak Brody, maksudnya dia bisa hybrid. Sama-sama bisa dibikin Thunderbolt terlebih dahulu, mungkin hanya kayak untuk bertahan hidup atau mungkin lebih ke arah Diamond Hunter Sword, Golden Staff, sisanya defense. Kayak gitu masih bisa kalau Kari. Gak harus full tech. Ya, marksman lain bakalan susah ya kalau misalnya di build kayak gitu. Karena kan Kari mengandalkan pasif ya. Ya. Mengandalkan pasif ya, bukan mengandalkan seberapa besar damage ya. That's why Kari dari dulu pas lagi ada transisi dia build critical, sekarang kan lebih build ke arah SPD. Ya. Diamond Hunter Sword, terus habis itu dia mainin Golden Staff, dia mainin Wind of Nature. Nah, itu 3 item itu. Terus oke, kita anggap lawannya siapa? Lawannya ke arah tadi As, udah ada WON ke counter. Ya kan? Magical damage dia tinggal bikin Athena atau Minky Thunderbelt. Jadi lebih ke arah, kalau aku ngelihatnya, Kari dengan hero yang bisa dijadikan hybrid. Bisa bertahan lah, sekuat Brody lah. Brody kan sekuat itu. Iya sih, Brody sustain banget ya sebagai seorang gold laner. Yang diandelin sama Brody apanya? Stunnya? Bukan. Burst dan juga stucknya. Daripada kita berdebat, langsung kita masuk ke in game karena produser udah marah-marah. Boneng GG, let's go. Apa yang ditanya, ini mau masuk ke dalam game atau enggak ya? Jelas mau. Dari dia Lane of Dawn yang akan kita saksikan bersama-sama antara RR Kimika dan juga Aura Phoenix. Nah, tenang, di sini Boneng GG fast respon ya, Dek. Adik-adik tenang. Adik-adik, ini Boneng GG fast respon, jadi adik-adik nggak usah takut, nggak usah panik, tenang aja. Betul, mumpung nih ya masih awal-awal, jadi pos nggak jadi masalah besar lah ya. Ya udah di spam dulu dong, TY Boneng, ayo dong spam dulu TY Boneng. Kasih apresiasi buat bapak produser kita yang udah susah payah dari kemarin. Jadi ketika dia seneng di chat sama viewers, dia tuh jadi
oh iya gue pause cepet deh. Iya gitu, jadi fast hang juga. Boneng. Ih gak bisa jadi gitu, takut aku. Udah bilang jangan banyak-banyak lo ke sama gue lo, trauma. Iya lumayan nih, bentar lagi. Aduh ya ampun, RRQ menang early tapi kok late game lebih ke aura. Oke, Oji jomblo, Coach Oji online jomblo. nih. Udah. Kenapa tiba-tiba Oji jomblo out of topic banget ini? Iya itu Papa lihat. moba. Dari tadi gua karpasan kalau gue gak nge-cash aman ya. Iya kalau nggak nge-cash aman kok kalau Aduh, komentar. ini jangan dibaca ya Nevin ya. Oh iya, butuh nggak udut sama dibaca. Surya itu jadi Itu jangan baca. dibaca. Oh sorry. Itu dibaca. Kebaca. Aduh, siapa lagi nih? Masya enak ini makanannya. Hashtag FIFA Fire loh, kok hybrid dia? Oh Hashtagnya. dia mendukung dua-duanya. Boleh. Boleh, Karena boleh. FIFA Aura Fire. Tuh bener. Hebat. Udah debat aja. Oji jomblo, Oji minus satu. Udah, sabar, udah ya. Paus, tenang aja. Tapi Nevin, denger gak ada suara tadi tuh? Iya, dengar. Harusnya udah masukin game tuh, Nah, bener gak gua? betul sekali. Emang cenayang ya. Dan kita bakal lihat aja langsung di area bottom lane-nya dari seorang Inapo yang akan memberikan Nayang. gangguan terus menerus karena purple buff. Tapi Azumi pun gak mau kalah kali ini, tetap ngasih perlawanan kepada seorang Pau. Lihat Mikasa kali ini berhasil mendapatkan purple buff, tapi harus memaksakan dirinya menggunakan satu buat retribution karena diganggu keberadaan hidupnya dengan seorang Hilda. Tuh, Hilda. lihat kolom komentar TY Boneng tuh. Mantap. Nah gitu dong. Ini Bang Boneng udah senyum-senyum aja sendiri. Bentar lagi kayang dia. Oke, tapi kita lihat di sini di orange buff-nya dia nggak punya retribution lagi nih. Ini cukup berbahaya untuk dia dan bakal coba dipaksakan. Azumi pun udah sakaratul maut. Nevin, Mikasa bakal coba untuk bertahan untuk mereset kembali dan ternyata mau tidak mau dia harus mundur dari poinnya karena Kari is coming mencoba untuk membantu pergerakan dan akhirnya Mikasa berhasil mendapatkan orange buff-nya. Cuma problematisasinya adalah satu. Apa tuh? Terlambat untuk rotasinya. Betul sekali, ini emang gangguan yang bakal terasa banget dari seorang Inapo. Dari early gamenya bakal coba diacak-acak juga untuk seluruh setup yang udah dibuat oleh Aura Phoenix. Mulai dari buffnya satu persatu bakal diamankan. Tapi lihat, ada sedikit trap yang udah mulai terlihat dari Chesa, Azumi dan juga seorang Bulat yang mendekat ke Rambil dengan 3 bar HP-nya. Ini bukan jadi hal yang mudah kalau mereka pengen kontes, apalagi dengan Turtle yang akan segera muncul. Berarti beberapa backupan akan segera datang. Alright. Dan sedangkan ini akan ada melakukan team fight di arah bottom lane untuk perebutan seorang turtle. Again and again, Poe menjadi masalah. Cutting rotation dan bahkan Poe akan mengganggu Mikasa. Semua akan fokus, meanwhile di sisi lainnya tidak ada yang menuju ke arah turtle. Tapi kali ini akan menjadi berbahaya kalau Mikasa berhasil ditumbangkan. Tapi lihat Downing Light, Mikasa retribution telah dikeluarkan dan bahkan Thunderclap harus mencoba menutup permainan dari tim Aura Phoenix. Hampir saja bisa ditumbangin, masih ada rumput terakhir yang membuat dia memiliki absorb damage. Tapi di belakang sana tercuri Bulat. Tiba-tiba cinta datang kepada seorang Bulat dan bahkan Kyogoi yang harus hilang ditukar dengan Turtle. Is it worth it? Tidak terlalu, tapi lihat ada seorang Edge yang membuat ini akan sangat amat worth it untuk Anarchy Mika. Mendapatkan satu eliminasi, mereka ditukar dengan satu eliminasi yang didapatkan oleh Aura Phoenix itu sendiri. Dan what a nice calculation dari seorang Paul, lagi-lagi berhasil menghindari mautnya yang datang terus menerus. Dan kali ini di area atas pun kedua gold laner bakal dalam keadaan yang cukup sulit, sama-sama kuat bisa dibilang. Dan dari seorang Bijal yang kali ketinggalan ke arah levelnya harus berusaha lebih keras lagi. Azumi pun akan memberikan sedikit backup. Dan untuk kali ini kerugian di tangan Aura Phoenix udah dipastikan karena dia ketika udah kehilangan Turtle, kehilangan juga dari seorang Chesa. Dan lihat di belakang sana dari seorang Azumi udah memberikan informasi. Mikasa mencoba untuk melakukan satu buah takedown terhadap seorang Popo, masih terlalu keras. Bahkan dari seorang Bijel belum memiliki satu buah damage yang banyak dan pasifnya nyala di saat yang tepat. Itu dia definisi nyala di saat yang tepat, di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Dan bahkan menuju ke arah belakang, dapetin Mikasa, double kill Kipotri bekal. Dan bahkan di depan sana mencoba untuk menutup pergerakan, tapi looking for Maniac yang tidak mungkin bisa didapatkan untuk saat ini. Karena Bijel dengan darah yang masih maksimal, nggak ada Dark Nightfall. Bulat, what are you doing? Memaksakan keadaan tapi spray down dari top lane untuk clearin minion. Membuat Aura Phoenix mereka kehilangan banyak banget source
kill. Wah, triple kill yang begitu manis dapatkan oleh Ash kali ini jadi keuntungan lagi. Udah menggeser gold mereka terlampau ke arah 2000 dan Paul lagi-lagi akan coba memberikan sedikit gangguan sementara Ash bisa mendapatkan satu turret di area outer bagian top lane-nya. Catat pun sudah berhasil diamankan oleh seorang bulat. Boning for SEA Games kata ICU. Buset, Boneng for SEA Games. Astagfirullahaladzim. Aduh, gue keceplosan. Kalian oke. Adik-adik kita bakal fokus lagi kembali in game. Langsung pada execution ke arah belakang. Tampil Dante Pulse Mikasa. Where is going? Hilang begitu saja. Terbang bebas langsung di arah sungai. Mikasa nggak boleh dive in terlalu dalam lagi. Mikasa nggak boleh tanpa ada pengawalan. Fatality dikeluarkan. Satu buah turret membantu. 1 poin untuk Aura Phoenix. Itu bisa menumbangkan satu orang tapi banyak short kill yang keluar. Bayangkan ketika teamfight yang dilakukan oleh tim Araki dan juga Aura Phoenix. Aura Phoenix tidak memiliki damage for now. Jadi yang harus mereka lakukan adalah jangan memaksa keributan, jangan memaksa teamfight. Farming dan farming. Iya, harus bisa bar terlebih dahulu untuk teman-teman dari Aura Phoenix. Mereka butuh itemization yang lebih banyak ke arah damage. Sementara dari arah Kibika sendiri dengan gangguan seorang Pau ini ngabisin banget source skill dari teman-teman Aura Phoenix. Dan lihat, satu Mystical Field bakal coba dibuka oleh seorang Cesar, tapi damage yang dibalaskan begitu sakitnya menguras setengah HP bar-nya. Sementara Pau juga udah berjaga di area teras rumah dari Aura Phoenix, menunggu ada dan rifle juga yang bisa dibuka dan benar saja akan langsung dibuka, mendapatkan satu eliminasi lagi karena Azumi sudah membuka perfect match di sana dan belum adanya korban yang bisa didapatkan oleh mereka. Hanya ada sedikit pressure yang terasa. Mystical Field-nya akan bisa satu poin di Chelsea dan Daudi lagi pun berhasil dengan damage begitu banyak. Mikasa dalam ancaman bisa melarikan dirinya dari Napo. Harus tarik mundur terlebih dahulu. Yogoy dalam ancaman dan tidak bisa terselamatkan lagi. Tapi Ash membalikkan keadaannya dengan menumbangkan seorang Jasa. Bulat pun mengincar satu eliminasi. Gak mau rugi sama sekali. Surprise attack Mother Father. Kali ini Bapak Ibu semuanya berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Cesetan di depan sana. Bill masih mau lebih digaruk begitu saja. Selendang Maya masih berada di arah top lane dan menangkan laningnya. Lihat Bapak Ibu, Mother Father, semua Cesa itu harusnya kaget, terkejut dan terheran-heran. Tiba-tiba ada satu buah Hellcard terbang dengan ada Poison Stingernya yang sudah stuck 4. Siapa yang tidak terkaget Bapak Ibu? Mother dan Father. Mother apa? Mother, mama. Ibu. Oh, ibu. Father, bapak. Ayah. Ya kan, Salah semua. Aduh. Tapi ini kita bakal lihat satu botol yang berhasil pada karena seorang Kyo bisa dihindarkan begitu saja. Dan bahkan dari Kyo bisa mengeluarkan seorang Mikasa meskipun harus mengorbankan dirinya terlebih dahulu. Mystic Field belum pada dibuka untuk saat ini karena dari seorang bulat pun dalam ancaman spray down dari seorang Ical. Belum bisa menumbangkannya tapi Ida Pau datang di waktu yang tepat meskipun ada perfect match juga. Bill pergi terlalu jauh ke bagian belakang menukar dirinya dengan seorang gold laner. Mau tidak mau dia udah cemplung terlalu dalam. Sayangnya sudah terlalu dalam kalau diputusin sayang. Tapi kali ini dia memilih untuk mendapatkan 1 buah poin tambahan dan ternyata menukar EXP laner dengan 1 buah gold laner is a totally worth it kalau menurut aku pribadi. Apalagi dia tumbangin seorang Kari. Kari yang butuh farming space, butuh waktu. Ini waktunya makin diulur lebih dalam lagi, lebih dalam dan lebih dalam lagi. Iya, ini pencurian begitu mahal ke arah waktu dari seorang Kari. Dan kita mau juga untuk itemization-nya sendiri dari Patrick Ical Forger udah mengamankan Hunter Strike dan juga Blade of Disperse makin sakit. Tapi diam-diam lagi diomongin dia bisa ngedapetin 1 eliminasi ke arah seorang bulat. Itu solo kill gak sih? Iya sih, solo kill ya jatuhnya ya. Iya, jatuhnya solo kill kalau nggak Gyoyoy lah. Oke. Tapi semenjak itu ada Azumi mengincar ke arah belakang. Dante Force dikeluarkan. Jason jadi pilihan utama dan Jason tidak boleh kemana-mana. Godlink masih dapatkan Fatal Link di follow up damage. Tapi sayang sekali di sisi lainnya Mikasa nggak memiliki damage dan bahkan still survive. Nggak ada follow up damage terhadap tim RRQ Mika. Tidak ada Daunting Light, hanya ada Fatal Link plus Mystic Field saja. No more damage. Mereka kekurangan daya dobrak di saat team fight. Ini berbahaya sekali kalau kita bisa bilang, David. Melihat ketertinggalan hingga sampai ke 6.000 dan kalau di menit 10 dia masih seperti ini dari Aura Phoenix, ini bisa menjadi 8.000 hingga 9.000 gold difference. Apalagi 4 turret berhasil mereka amankan. Jadi satu masalah yang begitu besar ketika Aura ini sebenarnya bisa dapat momentum dengan Fatal Link-nya. Udah ada damage yang masuk juga, backupan yang memang oke untuk seorang Mikasa. Cuman miskalkulasi karena mereka kurang aware akan anarki Mika yang bisa ngasih 1 snowballing. Ini yang harus mereka lebih perhatikan lagi dan menunggu mungkin untuk Bijal bisa lebih powerful lagi. Dan bahkan kali ini seorang bulat pun akan segera dikejar untuk bisa ngedapetin 1 turret lagi di area inner turret bagian bottom lane. Azumi pun bakal dikejar tapi untungnya masih ada Mystic
Epic fail dari seorang Chesa yang bisa mengulur waktunya lebih lama. Dan di arah top lane sana udah standby on position dari seorang Mikasa. Mikasa akhirnya memilih untuk pulang dibandingkan dia kalau nggak sengaja kedeteksi dengan adanya Hilda yang selalu membuka map yang gelap atas tim Araki Mika. Posisi terlihat dengan cukup jelas, Phantom Execution bahkan dibuka untuk melakukan satu buah buff. Ini dari tim Aura Phoenix, dia nggak bisa memaksakan keadaan untuk maju ke arah depan. Dia harus menahan, dia harus menunggu, dan dia harus menyelesaikan Lord ini. Jangan sampai best turretnya ada yang keambil sedikit pun. Iya, karena ini masih Lord pertama, harusnya masih bisa mereka tumbangkan dengan begitu mudah. Tapi kita nggak tahu setup seperti apa yang akan dibawa oleh teman-teman dari Araki Mika dengan damage yang bisa bilang sudah sangat menyakitkan untuk seorang Ichal Forger sendiri ketika ngedapetin gold yang begitu banyak, hampir ke arah 10.000 perbedaannya ya kan? Untuk saat bener ini. Ya. Kalau dia terus seperti ini, dia bakal ada di 8.000-an, 9.000, dan kalau udah sampai 10.000, ini ditabrak kayak apapun harusnya bisa dimenangkan Araki Mika, kecuali saat tapnya tercounter. Iya. Ngerti gak? Bener-bener. Tapi kalau dia adu tabrak bener-bener adu banteng, itu harusnya dimenangin Mika kalau udah beda 10.000. Udah fix. Kalau dipaksa team fight. Tapi kalau misalnya counter setupnya Mika bener-bener berhasil dari Phoenix, nah itu beda kasusnya. Tapi lihat data Evos dikeluarkan di depan sana. Lihat damage berhasil dikeluarkan. Satu buah Atlas harus hilang. Belum ada Fatality. Tidak ada Fatality, tapi ditukar dengan satu buah Hilda. Meanwhile depan sana bulat versus everybody. Lihat Thunderclap, masih ada sprint lari kali ini, dan ternyata Flicker tidak berhasil ditumbang dari top lane. Mikasa membuang sword skill yang cukup banyak, tapi setidaknya at least mereka berhasil mempertahankan satu turret di arah bottom lane. Dan tidak secepat itu, ternyata masih mau lobby. Lihat Deadly Poison Stingernya terlalu sakit. Azumi ngebut, lihat di sini bukan kuda-kuda ninja, mainkan cumi-cumi ninja. Hampir mendapatkan Fataling, dan sayang sekali almost is never enough. Ya, masih belum cukup ya, karena hampir saja bisa dapetin ke arah Fatalingnya. Tapi dengan dua base turret yang berhasil ditumbangkan, membuat Araki Mika akan semakin powerful, semakin sulit juga untuk memberikan satu pertahanan bulat. Akan jadi satu-satunya harapan dari arah Phoenix di bagian depan, dan juga Azumi yang bisa menciptakan momen. Tapi lihat satu tembakan dengan Raider ke arah seorang Chesa begitu menyakitkan, menusuk sampai ke dalam-dalamnya. Dan kedatangan dari seorang Ashe ini akan menentukan apakah dari Araki Mika akan memberikan satu commit fight ke arah Aura Phoenix. Sakit banget gak? Sakit banget. Sakitan mana pas ditinggalin lagi sayang-sayangnya? Aduh. Oke, best turret sudah pecah ompong begitu saja menuju ke arah base. Lihat snipernya is on point. Mikasa setengah darah udah dikeker satu tembakan dan berubah menjadi satu bot shotgun ini yang cukup berbahaya. Karena kalau seorang Beatrix sudah berada memegang satu buah shotgun, tandanya akan menjadi close combat atau team fight jarak dekat. Ya, apalagi dari Ichal Forger sendiri udah mengamankan ke arah DHS tadi, Demon Hunter Sword ya, yang pastinya bakal bisa menembus ke arah pemain Aura Phoenix yang begitu tebalnya dengan defense yang mereka bawa. Dan bahkan akan ada satu inisiasi langsung ke arah Lord. Zoning out dari seorang Pau sendirian saja bakal coba digagalkan dengan seorang bulat yang sudah mulai mendekat juga, tapi tidak bisa melakukan penculikan dengan Downy Light yang dibuka juga oleh seorang Chesa. Dan ini dia Lord yang kedua untuk Araki Mika, bakal coba diamankan lagi satu persatu base turret yang sudah tidak ada, bahkan berarti hanya menuju ke arah base-nya langsung. Dan kalau kita lihat dari itemnya sendiri, Ice Queen One sudah diamankan oleh seorang Lilia, membuat pergerakan dari Aura Phoenix gak bisa terlalu cepat. Lihat hybrid item Kari. Oh, Like I said before. Ya, sekali ini. Dia bisa di hybrid itu yang bikin dia sustain, ya mirip-mirip Brody lah. Bedanya Brody cukup satu item aja karena range-nya dia jauh kan. Kita udah mulai memasuki base dari Lord-nya, bakal coba diselesaikan oleh seorang Kari dan Nevos keluar menuju ke arah belakang Thunderclap, dan bahkan langsung yang akan menjadi pilihan utama. Tapi Forger, Ichal Forger gak peduli apapun yang terjadi dengan kerusuhan hiruk pikuk kota Jakarta, tapi base yang menjadi pilihan